Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, alhamdulillah, segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya serta limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga Bismillah. Salam serta salam tak lupa kita aturkan kepada suri tauladan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in, serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah kajian Bumiku Mengaji yang semoga dirahmati Allah. Insya Allah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita, yang mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab tafsir As-Sa'di, Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan, di mana kita masuk ke pembahasan keempat di surah ke-83 yakni surah Al-Mutaffifin. Alhamdulillah kita masuk ke ayat 18 yang mana insya Allah nanti akan dibersami oleh beliau guru kita Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC MPD Hafizallahu Ta'ala. Sebelum kajian dimulai, perlu kami ingatkan kepada para jemaah, termasuk pada diri kami sendiri, bahwasanya di sini kita menuntut ilmu, kita perbarui niat kita dalam belajar, kita mencari ridha Allah Ta'ala, kemudian kita berharap dengan hal tersebut bisa menambahkan ketakwaan pada diri kita dan bisa kita amalkan ilmu yang sudah kita dapatkan di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kami ingatkan pula kepada para jemaah untuk bisa memperbaiki adab-adabnya dalam bermajelis, sehingga bisa dengan menggunakan pakaian menutup aurat dan menggunakan pakaian terbaiknya. Kemudian tak lupa juga kepada para jemaah kami harapkan bisa mempersiapkan alat tulisnya sehingga bisa mencatat faedah-faedah yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz. Baik, alhamdulillah Ustaz sudah bergabung di tengah-tengah kita. Sebentar lagi kajian akan dimulai. Kami harapkan kepada para jemaah untuk bisa mempersiapkan dirinya. Baik, kami silakan kepada Ustadz Nizar Sajabal. Waktu dan tempat kami silakan. Boleh tafadhol masykur. Ya, barakallahu fiik, jazakallah khair. Sebelumnya, anak lupa sampai di surat mana? Surah Al-Mutaffifin, Ustaz. Oh, surat Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin ya. Ayatnya? 18. Sampai di ayat 18 ya. Iya, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nuthni alaihi al-khaira kullah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita melanjutkan kajian tafsir kita setelah libur Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semua di bulan Ramadan dan memberikan keteguhan iman untuk tetap menjaga dan mempertahankan amal saleh kita semuanya.
sebelum kita melanjutkan kajian ini, saya ingin sedikit menasehati diri saya sendiri dan mengingatkan semuanya. Ada ungkapan menarik dari sahabat Fudail ibnu Iyad. Beliau menasehati seorang pejalan kaki yang beliau temui di jalan. Ketika beliau bertanya kepada sang pejalan kaki itu, berapa umurmu? Kemudian si pejalan kaki menjawab, 60 tahun. Lalu Fudail menjawab, Subhanallah, sudah 60 tahun kamu berjalan menuju Allah. Sungguh perjalananmu sekarang sudah dekat. Ya. Sudah 60 tahun kamu berjalan menuju Allah. Perjalananmu sudah dekat. Lalu sang pejalan kaki itu bertanya, apa yang harus saya siapkan? Lalu beliau Fudail ibnu Iyad menjawab, ahsin ma baki, yughfar lak ma qad ma madha. Berbuat baiklah untuk sisa kehidupan kita. Berbuat baiklah untuk hari esok. Pasti kekurangan, kelemahan, kesalahan kita di hari-hari kemarin Allah akan ampuni. Wa in asa'ta ukhidalaka ma madha wa ma baqi. Kalau esok hari kita masih terus berbuat maksiat, maka yang lalu dan yang kita lakukan sekarang semuanya akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada ampunan. Nah, atas dasar itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah apa yang sudah kalian lakukan untuk hari esok. Jadi, orang yang beriman adalah orang yang tidak pernah bangga dengan apa yang sudah dia perbuat. Tapi orang yang beriman adalah orang yang selalu menjadikan hari esok itu, paling tidak dia ingin mempertahankan kebaikan dia untuk hari esok. Dia ingin jaga. Seperti sabda Nabi SAW, Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan aku beriman dan istiqamalah. Pertahankan itu. Atau jadi yang lebih baik. Jadilah yang lebih baik dari hari esok. Pertahankan. Maka kekurangan-kekurangan yang kemarin Allah akan ampuni pada diri kita. Kesalahan-kesalahan kita yang kemarin Allah akan ampuni. Ramadan diisi dengan puasa. Maka setelah Ramadan, jangan tinggalkan puasa sunnahnya. Ramadan diisi dengan sholat berjamaah yang laki-lakinya rajin ke masjid. Maka pertahankan itu. Ramadan diisi dengan sholat malam. Maka pertahankan sholat malam. Walaupun gak setiap hari. Seperti sabda Nabi SAW, ini akumu wa anam. Saya sholat, saya juga tidur kok. Ya, saya sholat, saya juga tidur. Ya, walaupun nggak setiap hari, yang jelas dia akan melakukan sholat malam. Dipertahankan. Ramadan, rajin ngaji Quran. Ya, maka dipertahankan membaca Al-Quran. Jangan sampai Quran ditinggalkan dan ketemu lagi di Ramadan tahun depan. Tidak, kita setiap hari ngajilah. Ya, ngaji berapa? Satu juz itu, kalau orang yang ngajinya lancar, cepat, itu setengah jam sebetulnya sih. Malah nggak sampai. Ya, nggak sampai. Anggap setengah jam lah. Satu juz.
Oh, anggap ngajinya nggak begitu lancar. Oke, berapa? 45 menit. Atau 1 jam, anggap 1 jam. Anggap 1 jam. Sekarang kita berselancar di dunia maya berapa jam? Ya, kita cicil lah. Ya, pagi sekian halaman. Nanti siang habis sholat duhur atau menjelang sholat duhur sekian halaman. Habis asar, maghrib, mau tidur sekian halaman. Jadi kalau 1 jam dicicil dibagi seperti sholat, ya 5 kali, 60 dibagi 5, maka akan ringan. Ya, akan ringan di membaca Al-Qur'annya. Begitulah jamaah mempertahankan sedekah, kepedulian kita dengan fakir miskin terus dipertahankan. Ya, ini nasihat dari saya, semoga bermanfaat buat diri saya sendiri dan bermanfaat buat kita. Karena itulah orang yang beriman. Allah akan mengampuni kekurangan, kesalahan kita di hari-hari yang kemarin. Kemarin, Ramadan kemarin ada kekurangannya, ada kesalahannya. Kalau kita jaga, yughfar lak ma madha. Yang lalu akan diampuni. Subhanallah. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Nah, kita kembali ke bahasan kita di surat Al-Mutaffifin pada ayat yang ke-18. Ya, kita tahu surat Mutaffifin pertama bicara tentang mereka yang memiliki sifat tatfif, yaitu orang yang mengurangi hak orang lain, tapi dia ingin mendapatkan haknya utuh. Menuntut orang untuk memberikan sempurna pada dirinya, tapi giliran dia memberi hak orang lain, dia kurang-kurangi. Dia seenaknya saja. Sifat tatfif. Kemudian yang kedua, Allah bicara tentang membagi manusia menjadi dua, yaitu al-fujjar dan al-abrar. Manusia yang penuh dengan keburukan, kejahatan. Dan yang kedua adalah al-abrar, manusia yang penuh dengan kebaikan. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu seseorang yang dipenuhi dengan kebaikan. Pada ayat yang ke-18 di surat Al-Mutaffifin. Silakan dibuka mushafnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Kalla kalau kita artikan di sini dengan makna sungguh, sungguh. Inna kitabal abrar. Ya. Catatan-catatan mereka yang dipenuhi dengan kebaikan itu lafi 'illiyyin, berada di tempat yang tinggi. Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, kajian kita dari kitab beliau tafsir As-Sa'di, lamma dzakara, beliau mengatakan rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, lamma dzakara anna kitab al-fujjari fi asfal al-amkina wa adyaqiha, ketika Allah menyebutkan bahwa catatan orang-orang yang penuh dengan keburukan itu di tempat yang paling rendah dan tempat yang paling sempit. Ini yang sudah Allah sebutkan, yaitu pada bagian pertama dari pengelompokan manusia, yaitu kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sungguh catatan orang-orang yang berbuat kejahatan itu berada di tempat yang paling rendah di bumi ini, rendah di paling bawah dari bumi. Wa'ad yaqih, dan yang paling sempit. Zakara, Allah lanjutkan dengan menyebutkan anna kitabal abrari fi a'la wa awsa'iha wa afsahiha. Allah sebutkan bahwa catatan orang yang berbuat baik itu di atas yang paling tinggi.
Di atas langit, berarti di atas langit yang ketujuh sana. Wa ausa'iha, dan itu adalah tempat yang paling lebar, paling besar. Dan paling luas tempat itu. Subhanallah jemaah. Di sini Allah membagi manusia menjadi dua saja. Seiring Allah menurunkan kebaikan dan Allah turunkan keburukan. Tahadainahum najdain. Kami jelaskan dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami jelaskan jalan keburukan sebagaimana kami jelaskan kepada jalan kebaikan. Berarti manusia hanya terbagi menjadi dua saja. Ada manusia yang baik dan ada manusia yang buruk. Tidak ada manusia yang tengah-tengah. Nggak ada. Nggak ada manusia yang tengah-tengah, nggak ada. Atau manusia yang kesana kemari, yaitu tengah-tengah itu. Mungkin seperti konsep orang liberal kan. Tidak boleh kita mengklaim diri kita paling baik dan tidak boleh mengatakan bahwa orang lain itu jelek dan salah. Itu kan liberal. Artinya apa? Semua manusia itu bagus dan baik. Ya, makanya orang-orang liberal ini mereka tidak beriman dengan keberadaan surga dan neraka. Dan mengklaim Anda sendiri masuk surga, ini masuk neraka, dan tidak boleh mengatakan ini kafir, mereka tidak mau itu. Ya itulah jiwa mereka yang ingin menutupi kesalahannya sebetulnya. Mau nggak mau, yang jelas kalau dalam sebuah lomba, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan pasti kalimatnya cuma dua, menang dan kalah. Ya, lulus dan gagal, diterima, ditolak. Selalu kan begitu. Baik dan buruk. Nah, ini yang ada. Kalau nggak masuk dalam lingkaran baik atau masuk dalam lingkaran yang buruk. Lingkaran buruk siapa? Lingkaran buruk tentu mereka yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik yang tidak diampuni dosanya oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah. Dan selain dari syirik, Allah akan ampuni. Syirik adalah orang yang ibadah kepada selain Allah. Sederhananya, mereka yang ibadah kepada selain Allah. Orang yang fujar, orang yang buruk adalah orang yang kafir, orang yang ingkar kepada Allah, ingkar dengan rukun-rukun keimanan, ingkar dengan surga dan neraka. Mereka mengingkari itu. Ingkar dengan Al-Quran, mengingkari Rasul SAW, mengingkari malaikat, mengingkari hari akhir, mengingkari takdir. Ini orang-orang kafir. Ini kalangan fujar. A'udzubillah. Sedangkan mereka al-abrar adalah mereka yang berbuat kebaikan. Mereka adalah umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma awrasna al-kitab alladhina astafayna min ibadina. Umat ini terbagi menjadi tiga. Thumma awrasna al-kitab alladhina thumma awrasna al-kitab alladhina thumma awrasna al-kitab alladhina astafayna min ibadina. Ya, surat apa itu? Faminhum zalimun li nafsih. Ya, faminhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidnillah. Di surat Fatir ayat 32. Umat Rasul SAW al-abrar, baik. Orang-orang yang baik dari umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terbagi menjadi tiga. Jadi umat Rasul SAW ini terbagi menjadi tiga. Seperti yang Allah sebutkan di surat Fatir ayat 32.
Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hambaku yang telah kami pilih. Allah. Siapa mereka? Para ahli tafsir mengatakan ini adalah umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami wariskan Al-Quran, kami wariskan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnahnya kepada hamba-hambaku yang telah kami pilih. Lalu Allah membagi hamba-hamba Allah ini menjadi tiga. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsi, mereka yang berbuat zalim. Yang kedua, wa minhum muqtasid, mereka yang sedang-sedang saja. Yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat, mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Biidznillah, dengan izin Allah. Siapa umat Rasul SAW yang zalim? Yaitu umat Rasul SAW yang terkadang meninggalkan kewajiban. Maksiat lah istilahnya. Meninggalkan apa yang Allah wajibkan dan mengerjakan apa yang Allah larang. Zalim dia. Tapi orang ini tidak sampai berbuat syirik. Ya, dia tidak berbuat apa? Syirik, enggak. Cuma dia maksiat ya, meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan. Zalim. Tapi mereka umat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, wa syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Nanti syafaat Rasulullah SAW akan Rasulullah SAW berikan kepada umatku yang berbuat dosa ini. Yang berbuat dosa-dosa besar ini, Rasul kasih syafaat. Berarti nggak diadab gitu Ustaz. Ya diadab Mas. Diadab dulu di neraka. Berapa lama hanya Allah yang tahu. Kemudian Rasulullah SAW memberikan syafaat. Lalu diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Diadab dulu. Ya ada kebaikan. Akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Keluarkan dari neraka siapapun yang di dalam hatinya ada seukuran darah. Kecil sekali dari iman, keluarin dari neraka. Sudah cukup diadab, ada iman di hatinya, keluarin. Ada kebaikan alat berat. Tapi diadab dulu dong. Ya, kita nggak mau yang ini. Ini umat Rasul SAW. Mereka tidak syirik. Kalau syirik, ya udah kelar di neraka selama-lamanya. Yang kedua, muqtasid. Muqtasid ini adalah umat Rasul SAW yang mengerjakan semua yang diwajibkan, meninggalkan semua yang diharamkan. Tapi yang sunnah-sunnah, dia kadang ngerjain, lebih sering dia tinggalkan yang sunnah itu. Yang makruh, lebih sering dia kerjakan daripada dia tinggalkan. Ibaratnya kalau sholat 5 waktu saja. Yang sunnah jarang-jarang. Ramadan, puasa, ya Ramadan tok deh puasanya. Ya Ramadan aja dia puasanya. Puasa sunnah, tak deh. Kadang sekali. Ya. Zakat dikeluarin. Zakat dihitung. Wah, dihitung bener sama dia, takut salah ngitung. Sedekahnya udah cukup. Kan sudah ngeluarin zakat saya. Ya. Haji, udah cukup. Pernah dulu saya haji, udah cukup sekali, Mas. Umrah, udah sekali saya. Udah 2 kali malah dulu. Udah nggak pernah ngapol lagi nih. Dia cukup mengerjakan yang wajib, yang sunnahnya oga. Yang dosa besar dia akan tinggalkan. Tapi yang makruh-makruh masih dikerjain. Ini yang muqtasid sedang. Masuk surga? Masuklah. Dia masuk surga. Langsung Ustaz? Enggak, dihisab dulu. Panjang tuh, masih dihisab. Tapi hisabnya ringan lah. Dia dihisab ringan. Yang ketiga, mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa ini? Oh, inilah the best dari Al-Abrar. Ini the best dari Al-Abrar.
Siapa mereka? Mengerjakan semua yang diwajibkan, mengerjakan semua yang disunnahkan, meninggalkan semua yang dilarang, baik itu haram maupun makruh, dia akan tinggalkan. Jadi kalau ibadah, sholat wajib, ya sholat sunnah, kerjain. Sholat malam, rajin. Allah nih. Zakat, oh ya. Sedekah, wah luar biasa. Puasa Ramadan, wah semangat. Puasa sunnah, jalan terus. Dia kayak nih haji, waduh imigrasi apal sama dia jemaah. Umroh, waduh sampai apal tuh imigrasinya. Imigrasi Arab apal, lo lagi gitu ya. Ngaji Qurannya, waduh hebat ya. Insya Allah kerjain. Ini the best, ini al-abrar, the best ini. Yang kita mau kayak gini. Masuk surga, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Inilah masuk surga yang nyelonong. Lu katanya cuma 70.000, Ustaz. Enggak. Siapapun bisa masuk. Ya. Subhanallah. Inilah kata al-abrar. Kita pilih yang mana? Mau zalim? Masih diadab dulu. Oh, ya. Dihisab yang ringan. Ya kalau bisa jangan yang inilah, masih melalui hisab ini. Tapi kalau bisa yang ketiga ini. Apa? Sabiqun bil khairat. Kita ingin menjadi sabiq bil khairat. Makanya di mukaddimah tadi kita jaga apa yang sudah kita perjuangkan di bulan Ramadan yang lalu. Kita berjuang, kita jaga, dan kita perjuangkan terus untuk hari esok. Kita ingin melawan hawa nafsu kita. Agar catatan-catatan amal kita di atas langit yang 7 sana. Bukan di bawah kesengsaraan kita. Agar semua catatan kita ini adem semuanya. Ya. Rajin bertaubat, rajin istighfar. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Kata Rasulullah SAW, sungguh beruntung orang yang mendapatkan di catatannya itu rajin istighfar. Oh, malaikat bilang nih orang rajin istighfar nih. Rajin dia bilang setiap hari astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Biar apa? Biar catatan lembaran dia adalah catatan yang semuanya baik. Nah, inilah yang disebut dengan nama Tuba. Tuba ini ada yang bilang, ini ada nama surga, nama pohon di surga, nama kenikmatan surga. Yang jelas keberuntungan, kebahagiaan dengan surga. Siapa? Seorang yang menjadi bagian dari kata al-abrar. Catatannya aja sudah mulia tempatnya. Apalagi nanti orangnya. Ya. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang seperti ini. Kembali Allah berfirman di ayat yang ke-19. Wa ma adraka ma illiyun. Apakah illiyun, yaitu tempat-tempat yang tinggi sebagai tempat untuk catatan orang-orang yang abrar ini. Kalian sudah tahu? Ditekankan lagi oleh Allah yang menunjukkan bahwa ini adalah kemuliaan. Ini adalah benar-benar sebuah kemuliaan. Kitabun marqum. Ya. Kitabun marqum. Ya. Imam As-Sa'di tidak menjelaskan makna dari kitabun marqum ini apa. Ya. Kitabun marqum di Ibnu Katsir tidak disebutkan penjelasan juga tentang makna al-marqum ini. Kita lihat di yang lainnya, kitabun marqum. Apa itu kitabun marqum? Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Nah, di tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ini tafsir paling tua nih jemaah.
Ibnu Jarir Abu Ja'far, Ibnu Jarir At-Tabari wafat tahun 310 Hijriah. Beliau mengatakan kitabun marqum, itu kitab lembaran catatan yang diisi catatan dari orang-orang abror tadi itu marqum. Maksudnya marqum di sini kata beliau adalah ai maktubun bi amanin minallah iya, yaitu terjaga. Yani, kitabun lembaran-lembaran yang berisi catatan dari apa yang diperbuat oleh orang-orang abror tadi itu marqum, yaitu bi aman, yaitu berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Minallahi iyahu minan nar, dijaga jangan sampai catatannya ini berada dalam kebinasaan. Minan nar, berada dalam apa? Neraka. Jangan sampai catatannya itu ditaruh di neraka. Enggak. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, jangan sampai catatannya itu berada di neraka. Tapi catatannya itu dijaga oleh Allah di sisi Allah, berarti di surga. Ini yang diharapkan. Yashhaduhul muqarrabun. Masya Allah, dijaga sama Allah dengan penuh kuatnya. Yashhaduhul muqarrabun. Disaksikan oleh hamba-hamba Allah yang dekat. Siapa yang dimaksud dekat? Para ulama tafsir mengatakan, Imam Sa'di menyimpulkan juga, minal malaikatil kiram. Jadi catatannya dijaga sama Allah, jangan sampai dicolong setan, dirubah sama setan. Nggak mungkin lah, Allah yang jaga kok. Di mana? Di tempat yang aman, di tempat yang paling tinggi, di surga. Yashhaduhul muqarrabun, disaksikan oleh hamba-hamba Allah yang dekat. Siapa itu? Dari kalangan para malaikat yang mulia. Wa arwahil anbiya, dan disaksikan oleh roh-roh para nabi. Wa siddiqin, dan di situ juga ada roh-rohnya orang-orang yang siddiq. Syuhada, orang-orang yang mati syahid. Subhanallah ta'ala. Ya, lihatlah jamaah. Ini mereka ini. Yashhaduhul muqarrabun. Artinya, kata Imam Sa'di, bahwa catatan amal itu memang berada bidzikrihim fil mala'il a'la. Ya. Allah sebut memang itu di sisi Allah yang tinggi sana. Para ulama mengatakan Iliyun ini sebetulnya nama surga. Kata Imam Sa'di, ismun li'a'lal jannah. Itu adalah nama surga yang paling tinggi. Ya Allah, jamaah ya. Jadi catatannya saja sudah berada di surga paling tinggi. Lantas bagaimana dengan orangnya? Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kita semua bagian dari orang-orang yang abrar. Ya, semoga ilmu yang kita pelajari melahirkan albir, kebaikan. Innal abrara lafi na'im. Pada ayat yang 22. Innal abrara lafi na'im. Sungguh orang-orang yang berbuat kebaikan ini akan berada di dalam kenikmatan. Loh iyalah, catatannya aja sudah di surga, apalagi orangnya akan berada dalam kenikmatan. Yang dimaksud kenikmatan ini apa? Imam Sa'di menjelaskan. Falamma dzakara kitabahum dzakara annahum fi na'im. Setelah Allah menyebutkan lembaran-lembaran catatannya saja itu berada di surga yang tinggi, Allah lanjutkan dengan menyebutkan bahwa mereka pemilik catatan itu sendiri akan berada di dalam kenikmatan-kenikmatan. Apa yang dimaksud dengan kenikmatan? Beliau memaknai lebih umum, yaitu ismun jami' li na'imil qalbi wal ruhi wal badan. Kenikmatan ini mencakup segala sesuatu, apapun kenikmatan yang akan bisa dirasakan oleh hati, dirasakan oleh roh, dan dirasakan oleh badan. Ya. Ini bukan kenikmatan yang bersifat hati pikiran kata mereka. Enggak. Kenikmatan ini dirasakan oleh hatinya, rohnya, badannya akan merasakan kenikmatan, yaitu dia akan berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar.
Baru setelah itu Allah menyebutkan apa kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan buat mereka yang telah menjalani kehidupannya selama di dunia dengan penuh kebaikan. Tauhid, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan petunjuk Rasul SAW, apa saja kenikmatan yang bakal mereka peroleh di surga, itulah kelanjutannya dari ayat 23 dan seterusnya. Ya, sampai di sini saja. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Silahkan, barakallahu fiikum. Alhamdulillah, syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Kita masuk ke sesi selanjutnya, ini sesi tanya jawab yang silakan kepada jamaah. Yang hendak bertanya bisa bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Bagi yang merasa pertanyaan bersifat privasi nanti bisa langsung dikirimkan kepada MC. Baik, sudah ada yang raise hand, kami silakan kepada Abi Yahya untuk bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sebelumnya Putus-putus. takobbalallahu Ya, eh, ya Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz, ya. bagaimana seorang pendosa itu bisa nggak sih orang yang dosanya banyak banget terus amalan sunnahnya kurang gitu, bisa dapat nggak sih caranya untuk meraih derajat al-abror itu gimana Ustaz? Kira-kira apa bisa nggak ya Ustaz ya? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya cukup bagus sekali, Pak. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah itu punya nama Rahman, Rahim. Allah punya sifat sayang sama hamba. Ya Allah sangat sayang sama hambanya. Dan rahmat Allah itu luas. Bahkan lebih luas, lebih besar dari amarahnya. Sampai-sampai Allah memanggil hambanya yang banyak berbuat dosa, tetap dipanggil dengan nama panggilan yang mulia, hamba-hambaku. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Lihat jamaah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang selama ini banyak melakukan perbuatan dosa. Subhanallah. Ini di surat Az-Zumar ayat 83. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan, wahai Muhammad Rasulullah SAW. Wahai hamba-hambaku yang selama ini banyak berbuat maksiat, dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah yang mengampuni semua dosa. Lihatlah. Semua dosa Allah ampuni. Lihatlah jemaah. Panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Hambanya yang banyak berbuat dosa. Dipanggil sama Allah. Hamba-hambaku. Allah. Allah tidak mengatakan kalau bahasa kita, bajingan-bajingan kamu. Enggak ada. Pendosa-pendosa kamu. Enggak ada. Jangan. Enggak. Jangan. Ini Allah sayang sama kita. Wahai hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa. Hambaku yang banyak berbuat dosa. Jangan putus asa. Allah mengampuni semua dosa. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, Yabna Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama, thumma astaghfartani, ghafartu laka ala ma kana mink. Wahai anak Adam, andai kata dosamu itu sudah bumi nggak nampung, sudah sampai ke langit sana fis sama,
Udah begitu banyaknya dosa kamu. Tsumma astaghfartani, kemudian kamu taubat. Kemudian kamu taubat. Ghafartu laka ala ma kana. Saya ampuni kamu. Saya ampuni. Allah. Seberapa besar dosa kita kalau kita kembali kepada Allah dengan taubat. Saya ampuni. Taubat yang mana? Taubat yang benar. Ya, itu apa? Menyesali semuanya. Meninggalkan dosanya. Meninggalkan lingkungan. Meninggalkan teman. Janji untuk berbuat kebaikan. Melakukan itu ikhlas karena Allah. Ini taubatnya. Para ulama mengatakan, kalau kita istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi hati ini masih terikat dengan maksiat. Candaan kita jamaah, mulutnya istighfar, kantongnya masih ada rokok sebungkus. Astagfirullah. Kantongnya ada rokok sebungkus. Nanti kalau udah mulutnya asem lagi, astagfirullah, taruh rokok. Ini kadzab kata para ulama, ini pembohong. Kalau dia istighfar yang benar, pasti hatinya itu sudah tidak ada ikatan dengan maksiat. Ya, kalau dia istighfar benar, hatinya tidak akan terikat dengan maksiat. Mudah. Subhanallah. Jadi inilah Islam yang indah. Ya, Islam bukan untuk kalangan khusus. Kebaikan, kemuliaan surga, bukan kalangan. Siapapun bisa masuk surga. Kalau kita mengikuti jalurnya yang benar. Wallahu a'lam. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kita masuk ke penanya yang di kolom chat. Izin kami bacakan Ustaz. Bismillah, Ustaz, apakah kesalahan kita terhadap sesama manusia dapat menghalangi kita untuk masuk ke surga Allah Azza wa Jal? Bagaimana kita menghilangkan dosa kita kepada sesama manusia apabila kita tidak bisa meminta maaf secara langsung? Syukran, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Jawabannya memang iya. Makanya para ulama kita mengatakan dosa kita kepada manusia itu lebih berat daripada dosa kita sama Allah. Kenapa? Karena Allah dibangun atas sifatnya sayang. Dan Allah itu yang kedua, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Allah itu punya sifat maha pengampun, menghapus. Allah itu punya sifat Al-Afu, menghapus. Allah punya nama At-Tawwab. Allah itu akan menerima taubat hambanya. Hapus, selesai, clear, jamaah. Kalau kita melakukan itu. Tapi kalau dosa kita sama manusia, udah bisa, ini haknya orang. Hanya ingat gak kita khutbah Rasulullah SAW yang terakhir, khutbah ceramah besar Nabi SAW yang terakhir, yaitu kapan? Pada waktu haji. Terakhir itu sudah. Habis itu kan sakit beliau. Hanya orang tertentu aja yang dengar. Itu khutbah besar Rasulullah SAW di depan semua umatnya. Beliau bilang apa? Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal ballagt Allahumma syahad. Allahu Akbar. Ketahuilah sesungguhnya darah-darah kalian itu suci terjaga. Harta-harta kalian suci terjaga. Kehormatan kalian itu suci terjaga. Kahormati yaumikum hada. Seperti kesucian hari ini, hari Arafah. Kesucian kota ini adalah kota Makkah. Bulan ini yaitu bulan haram. Saya sudah menyampaikan tugas saya semuanya. Tolong kalian persaksikan bahwa saya sudah menyampaikannya. Oh, berat jemaah. Berat.
Karena kalau dosa sama manusia itu syarat taubat yang saya jelaskan tadi itu nambah. Apa itu? Meminta maaf. Membunuh, melukai, mencederai, minta maaf sama dia. Mengambil hartanya, kembalikan hartanya. Orang udah mati, Ustaz. Udah meninggal. Kan ada ahli warisnya. Ya kan? Ada ahli warisnya. Bayarin. Karena saya dulu pernah mengambil harta milik orang tua Anda. Nih, saya balikin. Balikin. A'rad, kehormatan. Ini orang pernah dimaki-maki, dicela, dihina, direndahkan, difitnah. Istilahnya disebarluaskan berita yang tidak sesuai dengan realita, kenyataannya hoax. Disebarkan berita-berita itu. Ghibah, namimah. Maka dia harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Jika tidak, maka dia takut menjadi orang yang apa? Muflis, bangkrut, pailit. Apa itu? Nanti di hari kiamat, orang manusia yang telah didolimi tadi itu akan menuntut balas di hadapan Allah. Ya Allah, saya dulu pernah dikebukin. Ya Allah, harta saya pernah diambil sama dia. Warisan saya, hak saya nggak dibagi, dimakan sama dia. Ya Allah, saya pernah dicaci maki sama dia. Ya Allah, saya pernah diribain. Ya Allah, saya pernah disebarluaskan berita bohong tentang diri saya. Saya pernah difitnah sama dia. Maka pahalanya dia yang diambil sama Allah lalu diberikan kepada orang yang dizalimi. Asalnya mau masuk surga nggak jadi. Makanya disebut bangkrut, pailit, akhirnya masuk neraka. Na'udzubillah, nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Makanya hati-hati kita bermuamalah. Makanya pesan Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Hurairah apa itu? Ahbib, ahbib ilan nas, ma tuhibbu li nafsik, takun mu'minah. Cintailah manusia, seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Kamu akan menjadi orang beriman. Rasulullah SAW juga bersabda, la yu'minu ahadukum, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dia bukan orang beriman, sampai dia mencintai saudaranya, seperti mencintai dirinya sendiri. Tolak ukurnya apa? Kita mau melakukan berbuat jahat sama orang, lihat diri kita sendiri. Mau nggak kita digituin? Oh nggak mau, ya sudah jangan. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, syukur Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari penanya tadi. Kami kembali bacakan pertanyaan dari kolom chat karena belum ada yang resen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, jika sering beristighfar tetapi hati masih keras, kemudian tidak bisa menangis kalau membaca Al-Quran, apalagi berdoa, itu harus bagaimana Ustadz? Padahal sudah meminta maaf ke manusia, juga sudah meminta ampun kepada Allah. Barakallahu fiik. Ini menarik ini pertanyaan begini. Mungkin kita ini terjebak satu mindset jemaah bahwa kalau kita makan akan terasa saat itu juga rasanya. Kalau kita berbuat sesuatu langsung kelihatan upahnya. Ini mindset sekarang ini adalah mindset apa namanya istilahnya cepat saji. Fast food istilahnya ya, apa fast food bener ya. Cepat saji. Pengen cepat. Dia mau bertanya, Ustaz, saya sudah istighfar. Tapi kok saya aneh jamaah. Padahal satu, Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadalah kamu sampai kematian. Berarti nggak ada pertanyaan. Nggak ada. Berarti ibadah itu terus. Apa? Ya, jangan nanya. Saya akan terus istighfar, saya terus taubat. Istighfar itu bukan hanya sekedar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus maksiat masih ada. Keinginan berbuat maksiat ada. Kecintaan dengan maksiat ada. Senang syirik, senang bid'ah, senang maksiat, demen. Hatinya masih nyaman. Wah, jangan ngomong istighfar, istighfar bodong.
Nggak bisa. Hatinya masih senang maksiat. Terus gimana? Ibadah itu terus menerus, terus ibadah itu terus, taubat itu setiap hari, taubat istighfar itu sama. Jangan mulutnya istighfar, tapi perbuatannya tidak ada taubat. Istighfar itu mulut, perbuatannya taubat. Nah, kapan? Terus sampai mati. Meninggalkan maksiat itu terus sampai mati nanti. Menjelang kematian terus kita tinggalkan maksiat. Ketaatan terus, zikir terus, Quran terus, ngaji itu terus kita. Ya, kalau kita terus menerus, pasti akan melahirkan hati yang baik. Ini jawaban pertama, bahwa kebaikan itu harus dilakukan terus menerus. Jawaban yang kedua, orang yang baik adalah orang yang nggak pernah kenyang. Orang yang baik, dia tidak pernah kenyang. Dia tidak akan pernah merasa, Alhamdulillah saya sudah tenang hati saya sekarang, karena saya sudah rajin taubat setiap hari, sudah wiritan setiap hari, sudah hati saya sudah tenang. Terus sama pentang-penteng, surbannya 5 meter, ketemu orang nih, cium tangan saya berkah, wali. Ini manusia, tidak jamaah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih, ada dua manusia sinfani la yasba'an. Ada dua kelompok manusia yang tidak pernah kenyang. Siapa itu? Talibud dunya wa talibul ilm. Orang yang mencari dunia. Ini negatif. Nggak pernah kenyang dia. Nah, yang kedua, orang yang belajar ilmu. Nah, ini yang mulia. Sama orang kalau sudah penuh hidupnya dengan kebaikan, dia tidak akan pernah merasa dirinya itu puas. Tidak akan merasa dirinya sudah bersih, sudah baik, sudah ini, saya sudah ini, saya sudah. Tidak pernah orang beriman merasa demikian. Justru semakin ibadah, dia akan semakin merasa dirinya itu kurang dan lapar. Jadi jawaban saya untuk pertanyaan itu secara spesifik yang ketiga, hilangkan perasaan itu. Perasaan apa? Pengen ngerasa diri saya itu bersih. Jangan. Tapi tumbuhkan di dalam diri kita. Apa itu? Semangat untuk ibadah. Semangat untuk dekat dengan Allah. Semangat untuk menjauhkan diri dari maksiat. Itu bukan itu. Jangan merasa diri kita sudah. Kalau memang kita merasa, oh saya kok ngaji Quran gak nyaman, oh berarti saya masih banyak dosa. Berarti saya tingkatkan lagi taubat saya. Saya kok masih males ya melakukan ketaatan, berarti saya tingkatkan lagi taubat saya. Saya harus perangi, saya harus lawan. Agar saya bisa menikmati semuanya itu. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, syukur Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan untuk penanya yang sudah resen, dan silahkan kepada umum untuk bisa bertanya pada Ustaz. Ya, jazakumullahu khairan host. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya hari ini. Ustadz, Ya. ada yang ingin ditanyakan tentang istilah nama pohon tuba. Mohon kalau ini salah Ustadz. Beberapa waktu yang lalu kami membaca tafsir di surat yang lainnya tentang tuba ini pohon, tapi pohonnya di neraka Ustadz, bukan di surga. Apakah itu juga ada nama yang tersebut? Penjelasan di surat yang kami baca di situ ketika penduduk neraka diberikan makanan zakum, dan di situ juga disebutkan ada pohon tuba. Mohon penjelasan Ustadz. Lantas yang kedua Ustadz, mohon penjelasannya tentang muhasabah. Di sini yang ingin ditanyakan yang pertama, apakah muhasabah itu juga termasuk ibadah yang disyariatkan? Kemudian, apakah muhasabah di sini
juga termasuk perbuatan-perbuatan kita di dunia yang tidak terkait syariat. Artinya misalnya kalau kita bekerja atau harian-harian kita, apakah itu juga termasuk di dalamnya yang bisa kita ikut sertakan? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustaz. Ya, tuba. Memang ada beberapa pendapat tentang makna tuba. Ya, Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya menyebutkan tuba itu adalah maknanya pertama apa namanya? Beliau bilang ni'malahum. Artinya kalau bahasa Indonesianya sungguh beruntung dia itu. Jadi ungkapan akan kebaikan buat seseorang. Ya, ungkapan kebaikan pada seseorang. Beliau mengatakan bahwa ini pendapatnya Ikrimah, tabi'in, rahimahullah. Pendapat kedua, tuba itu adalah kalimat ghibta. Ghibta ini apa ya? Bahasa Indonesianya hasad baik gitu ya. Tuba, enak banget dia ya. Bahasa Indonesianya gitu. Tuba lahum, enak banget dia. Maksudnya hasad baik, coba aku kayak dia. Gitu loh. Ini beliau menukil pendapat ini dari Imam Ad-Dhahhak dalam tafsirnya. Makna ketiga, tuba ini kebahagiaan. Tuba, bahagia. Ya, beruntung kamu. Tuba. Ya. Beliau menukil dari sahabat Ibnu Abbas. Yang keempat, tuba ini bermakna surga. Sungguh dia layak untuk masuk surga. Ya, kebahagiaan yang besar. Ya, dia akan dapat kebahagiaan yang luar biasa. Dia mungkin pandangan dari Qatadah. Kemudian pendapat yang kelima mengatakan tuba itu khair, kebaikan. Yang lebih umum lagi. Khair, kebaikan buat mereka. Yang keenam, tuba itu maknanya adalah salah satu nama dari surga. Ismun min asma'il jannah. Ini salah satu nama dari surga. Ini dinukil dari sahabat Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas mengatakan tuba itu adalah serapan dari bahasa Habasya, Afrika. Serapan dari bahasa Afrika. Ini disebutkan di tafsir Ibnu Jarir. Itu serapan dari bahasa Afrika, tapi jadi bahasa Arab tentunya karena sudah jadi di Al-Quran dipakai. Wallahu alam, ada yang mengatakan serapan dari bahasa-bahasa lain dari para ulama. Yang jelas tuba adalah nama dari surga. Pendapat yang lain mengatakan yang ketujuh, tuba itu adalah pohon di surga. Dan ini juga pendapat dari Ibnu Abbas. Dan juga pendapat dari sahabat Abu Hurairah. Dan Syahr Ibnu Hushab. Ya. Dan yang lainnya, para tabi'in yang lain, banyak sekali. Ya, sangat banyak, berarti mayoritas para ulama tafsir di sini mengatakan bahwa tuba itu adalah pohon di surga. Kan Ibnu Jarir mengatakan bahkan ada beberapa riwayat hadis dari Rasul SAW bahwa beliau mengatakan tuba itu adalah pohon di surga. Seperti hadis Utbah bin Abdus Salam, Utbah bin Abd As-Sulami mengatakan ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW dan dia mengatakan, ya Rasulullah, fil jannati fakiha, apakah di surga ada buah-buahan? Beliau menjawab, na'am fiha syajaratun tud'a tuba. Ya, di surga ada buah-buahan. Bahkan di surga ada pohon yang diberi nama dengan pohon tuba. Ya. Disebut dengan nama pohon tuba. Di hadits yang lain, di riwayat yang lain disebutkan di sini dari jalur periwayatan dari Ibnu Jarir,
dari Muawiyah bin Qurrah dari ayahnya berkata bahwa Rasulullah SAW ketika membaca ayat tuba lahum wa husna ma'ab, beliau mengatakan itu adalah pohon yang Allah tanam dengan tangannya sendiri dan seterusnya, bahwa itu adalah makna tuba. Dan di sini tidak disebutkan sama sekali bahwa tuba itu adalah malah pohon di neraka, tidak. Mungkin salah dengar, atau kalau nggak salah dengar ya berarti Ustadz yang menyampaikan mungkin salah ucap atau bagaimana. Ya, kita husnudzon saja. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustadz. Yang tentang muhasabah Ustadz. Oh iya, apa dari muhasabah? Ya, Ini yang kelihatannya kebanyakan makan lontong sampai pilek begini. ini Ustadz, alergi polen Ustadz. Karena sekarang di Amerika kan musim semi Ustadz. Jadi bunga-bunga bermekaran, polennya banyak. Jadi bikin Oh, alergi. oh, iya. Apa pertanyaan kedua dari Syafaqillah? Tentang, ya amin. Tentang muhasabah Ustadz. Apakah muhasabah itu, ini yang ditanyakan, termasuk ibadah, kemudian muhasabah yang sepertinya ini yang disyariatkan yang seperti apa? Kalau untuk harian, apa yang harus ditimbang-timbang dari kegiatan harian? Apakah termasuk juga kegiatan-kegiatan seseorang, misalnya yang bekerja dan seterusnya? Iya, barakallahu fi. Apakah muhasabah itu ibadah? Jawabannya dari ayat yang saya baca tadi. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur, ya kan? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, ya kan? Apa artinya? Wal tanzur, lihatlah apa yang bakal kamu lakukan untuk hari esok. Ini muhasabah, ini aslul ayat fil muhasabah. Ini adalah ayat utama yang berkaitan dengan muhasabah. Sebentar. Ya, surat Al-Hasyr ayat 18. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini induk ayat tentang muhasabah. Hendaknya setiap jiwa melihat apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok. Esok ini maksudnya kiamat. Allah sebut kiamat itu dengan besok. Berarti cepat dari kiamat itu. Wattaqullah, bertakwalah. Dan muhasabah ini termasuk amal qulub, amalan hati kita. Hati kita yang selalu bermuhasabah. Ya, hati kita selalu berpikir untuk bermuhasabah. Apa yang kita muhasabah setiap hari? Apakah yang kita lakukan kemarin itu sudah bagus enggak? Kalau sudah bagus kemarin, kalau gitu besok saya akan pertahankan. Dan apa yang lebih bagus lagi besok? Oh, besok lagi berarti saya kemarin baiknya kebaikannya masih kurang. Ini berarti dia akan muhasabah. Oh, kemarin saya masih banyak kekurangan begini, masih ini. Oh, besok saya enggak. Setiap hari. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah kalian, introspeksi dirilah kalian, muhasabahlah kalian sebelum kalian dimuhasabah. Jadi muhasabah atas perbuatan yang sudah dilakukan, muhasabah perbuatan yang sedang dilakukan, muhasabah untuk hari esok. Demikian dibagi oleh Imam Ibnu Qayyim menjadi 3. Jadi berkesinambungan untuk melahirkan sosok yang lebih baik. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan Ustadz. Masih boleh satu lagi Ustadz? Boleh, Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon penjelasannya tentang keafdalan puasa Syawal 6 hari. Apakah yang 6 hari berturut-turut saja yang paling utama dan mendapatkan pahala yang disebutkan, ataukah kalau kita melaksanakannya tidak berturut-turut tetap itu juga afdal dan mendapat pahala
yang disebutkan. Jazakumullahu khairan Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Para ulama tidak membatasi puasa Syawal itu dengan berturut-turut karena memang tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalil masalah berturut-turut atau tidak. Gitu. Puasa Syawal bisa dilakukan secara berturut-turut. Bisa. Puasa Syawal bisa dilakukan dengan cara nggak nyicil. Nggak nyicil. Nyicil maksud saya. Dicicil. Gitu. Berturut-turut bisa. Oh, berturut-turut memakai orang Jawa dulu itu ya. Orang Jawa itu. Nah, ingat Abah Sayyidul rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kalau Lebaran hari kedua makan biasa. Hari pertama, hari kedua sudah puasa beliau. Ya, hari pertama masih lah makan apa semua gitu. Hari kedua udah puasa deh. Mandek udah. Mau silaturahmi ke keluarga-keluarganya dulu enggak, saya mau puasa dulu, saya mau di rumah. Ya. Puasa tuh 6 hari. 6 hari selesai, makanya ada orang Jawa ngarani kupatan. Ya, kupatan itu maksudnya apa? Lebaran kupat. Lebaran kupat itu maksudnya setelah puasa Syawal. Makanya di daerah-daerah tertentu di Jawa Timur, apalagi daerah Madura ya, atau yang komunitas Madura, itu Syawal itu lebih ramai daripada Idul Fitri. Luar biasa, apalagi itu Madura, itu Bangkalan, Pamekasan, terus apa namanya kota-kota itu lebih ramai itu daripada Idul Fitrinya ya. Jadi kenapa? Mereka puasa itu 6 hari habis Lebaran hari pertama, hari kedua dia puasa. Apakah itu lebih afdal? Para ulama bilang kalau memang Anda kondisi dan lingkungan Anda mendukung itu lakukan dan itu bisa lebih afdal bagi Anda. Kemudian kalau saya cicil boleh, boleh nggak apa-apa dicicil dikit semua kemampuan. Malah para ulama sekarang mengatakan seperti yang saya dengar dari penjelasan Syekh Sulaiman Rohaili, hafizahullah ta'ala, kalau Lebaran sekarang saya tidak menyarankan bagi Anda untuk puasa Syawal di hari kedua dan ketiga, katanya. Tapi Anda lebih tahu itu. Kenapa hari kedua masih Anda diundang sono, masih silaturahmi ke sana, ke sana. Hari ketiga masih silaturahmi, keempat mungkin jalan-jalan sama anak-anak dan sebagainya. Terus di situ Anda, saya puasa, saya puasa, saya puasa. Anda tidak bagi, ini puasa sunnah katanya beliau. Nanti aja kalau kamu sudah nggak ada silaturahmi, nggak ada kemana-mana. Ya, ini intinya fleksibel puasa Syawal. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullahu khairan Ustadz. Ustadz, afwan satu lagi pertanyaan singkat masih boleh Ustadz? Terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasannya. Apakah istri pertama dan istri kedua mendapatkan warisan yang sama ketika suaminya meninggal? Karena banyak yang mengatakan bahwa istri kedua kalau dikasih dengan jumlah yang sama itu namanya tidak adil. Mohon nasihat Ustadz. Jazakumullahu khairan. Ini paling lucu ini, bener. Ini perseteruan ibu-ibu begini ini, gitu ya. Nanti kalau menikah lagi suami saya gimana? Jadi ibu dalam masalah waris yang dilihat itu status, bukan yang dilihat kapan status itu terjadi, tidak. Status di saat suami atau pewaris, ya bahasanya pewaris. Status di saat pewaris wafat, itu dia statusnya apa? Bukan ditanya kapan Anda berstatus itu, bukan. Suami wafat. Oke, status Anda di saat suami wafat apa? Istri. Istri keberapa? Istri cuma satu tok, ya sudah, selesai. Oh, ada lagi, suami wafat. Anda siapa? Saya istrinya. Tapi saya istri pertama. Terus yang ini istri kedua. Kapan dinikahi? Baru sebulan. Yang ini udah nikah berapa? 30 tahun lamanya. Yang ini baru sebulan nikah nih. Hartanya suami berapa? 1 triliun. Umpamanya Bu, umpama barang nggak ada aja kan kita gedein aja kan gitu ya.
Dalam waris tidak dilihat itu kapan Anda berstatus, tapi yang dilihat status Anda di saat pewaris wafat. Deh. Berarti kalau si pewaris saat itu dia wafat dan dia punya 2 istri, berarti dua-duanya mendapatkan dua-duanya dapat 1/8 dibagi 2. Bukan masing-masing dapat 1/8, bukan. Bukan dua-dua, oh ini dapat 1/8 sendiri, ini dapat 1/8. Enggak. Jadi istri dapat 1/8 kalau suami punya anak. Kan anaknya bukan dari saya. Saya istri tua nggak punya anak. Dia menikah lagi baru punya anak. Kan anak dari lo, ngapain saya dapat 1/8, saya dapat 1/4. Ini lucu lagi ini. Jadi istri dapat 1/8. Satu ya 1/8. Dua ya 1/8. Bukan masing-masing 1/8. Bukan. Tapi 1/8 dibagi 2. Berarti 1/16 dong Ustadz. Iya. Jadi 1/8 dibagi 2. Jadi kalau hartanya 1 triliun umpama. 1/8-nya berarti berapa? 125 miliar. Iya, kalau nggak salah ya. 125 miliar umpama. Kegedean dibiarin aja, mau duitnya kagak ada aja kan, nyenengin hati kan boleh kan. 125 miliar umpama. Bagi berapa? Bagi 2. Nah kalau hartanya cuma 100 juta, ya udah 1/8-nya bagi 2. Istrinya 3, bagi 3. Istrinya 4, bagi 4. Sudah selesai. Enggak, Anda berani ngomong nggak adil. Nekat banget Anda ngomong nggak adil. Ini Al-Quran yang bilang. Walahunna thumunu ma taraktum in kana lakum walad. Bagi mereka para istri itu 1/8. Jika kalian wahai suami punya anak. Ya, kalau kalian punya anak 1/8. Kalau nggak punya anak sama sekali, dari yang satu nggak punya, dari 2 nggak punya, ya 1/4 dibagi 2. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Masih ada pertanyaan yang masuk di kolom chat. Apakah masih bisa kita bacakan, Ustaz? Banyak. Ada 2 pertanyaan. Boleh, silakan. Boleh. Baik. Bismillah, Ustaz. Apakah hukumnya seseorang berkata munafik kepada saudara muslimnya? Syukron atas jawabannya, Ustaz. Jawaban singkat. 1, itu mencela. Benar atau tidak benar, Anda mencela orang dan itu perbuatan dosa. Ya kan? Benar atau salah, itu tetap mencela. 1, itu sudah dosa. Ya. Sibabul muslimi fusuk. Mencela orang Islam itu dosa besar. Terlepas dia benar atau salah. Yang kedua, kalau salah, maka itu akan kembali ke dirinya sendiri. Ya, terus gimana? Doain saja. Semoga Allah memberikan hidayah buat dia dan saya. Sudah. Apa? Munafik lo. Aduh, kayak gitu. Doain saja. Semoga Allah memberikan hidayah. Aslahahullah. Semoga Allah menuntun dia untuk berada dalam kebaikan. Ini kan enak, manfaat. Ya, wallahu a'lam. Yang terakhir. Baik, syukur Ustaz. Pertanyaan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu Ustaz. Eid Mubarak buat semua. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Semoga Ustadz dan keluarga serta teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah. Dan semoga Allah menolong dan melindungi saudara-saudara kita di Palestina dan dimanapun berada. Amin. Amin. Ustadz, mohon penjelasannya. Ada seseorang yang bertanya pada kami, apakah taubat itu sebaiknya diberitahu karena ada orang yang terjatuh dalam kesalahan bertahun-tahun lalu dan digibahi terus-menerus sampai sekarang, padahal bisa jadi orang tersebut sudah bertaubat.
Dan apakah kita boleh bertanya pada orang yang melakukan kesalahan itu, apakah kamu Apa sudah bukan bertaubat? bukan tobat. Jazakallah khairan. Gimana, Ustaz? Masya Allah, barakallah. Karena lagi, Nggak perlu lah, itu kan amal khair, itu ibadah mulia. Amal khair aja nggak boleh Anda cerita-ceritain. Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminu. Seseorang bersedekah dengan tangan kanan sampai tangan kirinya aja nggak tahu. Disembunyikan amal saleh. Apalagi itu taubat. Ya sembunyikan lah. Dicela orang, dia nggak, ya sudah doain saja, didoakan. Semoga Allah memberikan hidayah. Dan Anda dicela, dimaki-maki, dapat pahala dari dia. Transferan pahala dari dia. Apakah perlu saya klarifikasi? Ya mau ngapain Anda klarifikasi? Mas, saya mau klarifikasi. Saya sudah tahu. Ya, buat apa? Buat apa? Jadi kesombongan buat Anda. Lahir ujub bahwa Anda sudah tobat. Ya. Apalagi saya sedikit mengomentari di pengajian-pengajian, menunjukkan apa ini talk show berbagi pengalaman dengan Al-Akh Fulan bin Fulan yang sudah hijrah dari pemain band, hijrah dari pemain rock, hijrah dari artis, duduk di depan umum ya. Dulu saya pemain band. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Apa ini? Anda cerita ke aib Anda di depan orang banyak. Nggak usah, nggak perlu. Cukup Ustadz menjelaskan tentang taubat, apa itu taubat, keutamaan taubat, bagaimana cara taubat, apakah taubat itu terbuka, itu selesai, cukup kita doakan semuanya. Sudah, nggak perlu dicerita-ceritakan, ini adalah amal khair, kita sembunyikan, jangan sampai tumbuh di sini ujub, kibria, sombong, dan sebagainya. Na'udzubillah. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat semuanya. Jazakumullahu khairan. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu amin wa antum bi khair. Allahumma ya musabbital qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang Wa sudah iyyakum disampaikan serta jazakumullahu khairan. jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para jamaah. Eh, Kami juga menjazakallahu khairan kepada para jamaah yang sudah dapat hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah Ustaz sampaikan tadi bisa menambahkan ketakwaan pada diri-diri kita, kemudian juga bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, serta bisa kita share kepada orang-orang di sekitar kita. Baik, mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Baik, demikian kajian kita pada malam hari ini. Jangan lupa untuk terus menselipkan doa-doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah kuatkan dan jaga saudara-saudara kita di Palestina. Baik, kami dari panitia Bumiku Mengaji mengucapkan mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam kajian pada malam hari ini. Kami 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 informasikan juga bahwasannya insya Allah besok akan ada kajian. Insya Allah besok akan ada kajian yang akan eh, diisi oleh Ustadz Ali Hasan. Sehingga pada jemaah kami harapkan untuk bisa hadir di kajian kita besok. Baik, insya Allah untuk informasi akan di-share di grup Bumiku Mengaji. Baik, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada jemaah boleh boleh live dari Zoom.